Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afdal Jalian dengan NIM 1324021. Saya dari kelompok 8 dan juga saya dari kelas SIO 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral, baik itu secara konsep, notasi, dan juga aplikasinya. Integral merupakan konsep fundamental dalam kalkulus yang mengkaji tentang penjumlahan luas daerah di bawah kurva fungsi. Konsep ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk fisika, ekonomi, dan juga teknik. Materi ini membahas dasar-dasar integral, mulai dari pengertian hingga penerapannya, dalam menghitung luas dan juga volumenya. Pengertian integral. Integral merupakan proses penentuan fungsi yang turunannya diketahui. Fungsi yang diperoleh dari proses integrasi disebut sebagai integral atau antiderivatif. Konsep integral adalah kebalikan dari diferensiasi. Jika diferensiasi mencari laju perubahan fungsi, integral mencari sebuah fungsi yang menghasilkan laju perubahan tersebut. Bayangkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan tertentu. Diferensiasi akan membantu kita mengetahui seberapa cepat mobil tersebut melaju pada suatu titik waktu tertentu. Integral di sisi lain membantu kita menentukan total jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut berdasarkan kecepatannya. Notasi integral. Jika fx adalah integral dari suatu fungsi fx terhadap x, maka nisbah dari fx dan fx dinyatakan sebagai berikut. Suku yang di sebelah kiri yaitu fx dx disebut integral dari fx terhadap x. Suku sebelah kanan yaitu fx plus c disebut hasil integral tak tentu karena mengandung nilai c yang merupakan konstanta yang tidak diketahui secara pasti. Ingat, turunan dari suatu konstanta adalah 0. Integral tak tentu. Sebuah fungsi turunan diketahui tidak dapat ditentukan dengan sempurna karena integral memasukkan sebuah konstanta adiktif yang berubah-ubah, yaitu konstanta integrasi yakni C. Lalu di sini saya ada contoh soal dari integral tak tentu. Mari kita bahas. Di sini ada rumus dari integral tak tentu. Lalu kita akan lanjut kepada contoh soal ya. Di sini yaitu 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 8x tambah 2 dx sama dengan, di sini kan A ini adalah angkanya, kayak di sini nih 2 gitu, angkanya 2. Lalu pangkatnya ini akan menjadi per dari rumus ini, R ini. Lalu akan selalu ditambah 1, akan selalu, tidak akan selain 1 gitu. Terus 1 terus. Lalu di sini ada 2 per sesuai angka pangkatnya yaitu 3 ditambah 1. Lalu X di sini 3 ditambah 1 juga dikurang 6 sesuai angkanya per pangkatnya 2 ditambah 1. Lalu dengan seterusnya. Lalu di sini juga ada 2 sesuai rumusnya akan ditambah C dengan akhirnya. Setelah itu adalah konstanta. Lalu sama dengan di bawahnya 2 per 4. Dari 2 per 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu X dari 3 tambah 1 sama dengan 4 dikurang 6 per 2 tambah 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Lalu di bawahnya juga akan kita sederhanakan, yaitu dengan 2 per 4 akan sama-sama dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2, begitu juga seterusnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai materi integral tak tentu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan integral. Ada beberapa aturan dasar dalam integral yang digunakan untuk mencari integral dan berbagai jenis fungsi. Berikut adalah beberapa aturan integral yang penting. Yang pertama itu ada aturan integral konstanta, yang kedua itu ada aturan integral linear, yang ketiga itu ada aturan integral fungsi pangkat, yang ketiga ada aturan integral fungsi seri.
trigonometri. Nah, di sini tuh ada rumus yang pertama tuh aturan integral kuadrat, yaitu integral k dx sama dengan kx plus c, dimana k adalah konstanta. Itu sebenarnya konstanta. Yang kedua itu aturan integral ini ya, integral buka kurung du plus dv tutup kurung sama dengan dijadikan menjadi integral du plus integral dv, dimana u dan v adalah fungsi dari x. Yang ketiga itu aturan integral fungsi pangkat. Integral x pangkat n dx sama dengan buka kurung x pangkat buka kurung n plus 1 tutup kurung, habis itu per n plus 1 plus c. Aturan integral fungsi trigonometri itu integral cos u du sama dengan sin u plus c. Soal integral konstanta yang pertama itu integral 4dx sama dengan 4x plus c. Jika k merupakan konstanta dan n merupakan bilangan rasional dan n bukan 0, maka integral kx pangkat n d, ini rumusannya ya guys, pokoknya ini rumusannya ya, kita langsung masukin aja. Jadi itu kayak integral k nya itu ini kan k nya merupakan konstanta ya, jadi 2x pangkat 4 dx sama dengan 2 per 4 tambah 1 x 4 tambah 1 ditambah c sama dengan 2 per 5 x pangkat 5 plus c. Jadi hasilnya segitu guys, linear. Contohnya itu integral x in buka kurung x dengan dx. Jadi itu u nya itu nih guys, u nya itu in nih, ini in ya. Dv nya itu x sama dx. Jadi du sama dengan 1 per x terus 1 per x dx, ini itu 1 per 2 x pangkat 2, terus integral x in x dx sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 in x dikurang integral 1 per 2 x pangkat 2 sama 1 per x dx. Jadi hasilnya itu 1 per 2 x pangkat 2 in dikurang 1 per 4 x pangkat 2 plus c. Itu guys, jadi hasilnya begini guys. Itu cara mendapatkan 1/4 itu tinggal ditambahkan saya 1/2 tambah 1. Ini jadi hasil segini guys. Terus c bukan gitu ya guys. Itu untuk soal integral linear. Oke guys, di sini ada soal integral fungsi pangkat. Nah di sini tuh ini rumusannya ya guys, biar gampang. Dan di sini ada soal jika fx sama dengan x pangkat 4 maka integral fx terhadap dx. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya aja guys. Nah, rumusnya tuh yang ini nih guys. Nih terus kayak integral x, ini kan rumusnya x pangkat 4. Nah
itu sama dengan D, sama dengan X-nya itu sama dengan 1 ya. Terus abis itu nanti di sini nih X sama dengan N plus 1 nya itu ini guys, X plus 4 tambah 1 nih ya guys, terus C itu N nya itu 4 ya guys, N itu sama dengan 4, terus 4 ditambah 1, terus habis itu tinggal ditambahkan saja guys, kayak ini kan X plus 4 jadi kayak X plus 5 X pangkat 5 per 5 nih guys, terus C pokoknya segini guys. Nah itu tinggal diturunin aja ininya nih pangkat-pangkatnya. Oke guys, jadi ini soal terakhir ya, integral fungsi trigonometri. Jadi sini ada soal hitunglah integral buka kurung sin x plus cos x tutup kurung dx. Jadi pertama tuh kita ini ya, pertama kita masukin rumusnya dulu. Rumusnya itu cos u, cos buka kurung u tutup kurung, abis itu du nya itu abis itu du sama dengan sin buka kurung u tutup kurung plus c. Jadi di sini kan dia diminta, di sini kan kita disuruh ini kan, disuruh mencari sin x plus cos x sama dengan dx gitu kan. Jadi di sini kita ngomong aja kayak integral sin x integral sin x dx sama dengan min cos x. Jadi abis itu integral cos x dx sama dengan sin x. Jadi itu tinggal di kalau sin ke cos itu semua itu dijadikan ini ya guys. Nah kalau cos ke sini itu tetap ya guys. Terus habis itu hasilnya tuh digabung dan ditambahkan konstanta integrasi. Jadi itu kayak integral buka kurung nih sin x nya itu pertama di ini kan dimasukin yang pertama nih sin x nya, habis itu ditambah cos ini nih guys, cos x. Habis itu kita ituin dx nya, ditambahin dx sama dengan ini tinggal di ini doang sih guys, tinggal di turunin doang kayak min cos x ditambah sin x ditambah c, tinggal diturunin doang kayak teman ini sama ini diturunin, habis itu ditambahin dx sama dengan habis itu min cos x, habis itu ditambah sin x karena di sini kan nggak ada min ya, jadi kayak tinggal ditambah aja, habis itu kayak tambah c. Pokoknya gitu deh, ikutin ini guys rumus yang ini ya guys ya, ini rumusnya ya guys. Oke, sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf, dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman gua. Terima kasih. Integral tertentu adalah integral yang dibatasi oleh batas atas dan batas bawah rotasi. Integral tertentu adalah sebagai berikut: integral A dan integral B f kurung buka x kurung tutup dx, di mana A adalah atas bawah dan B adalah batas bawah. Integral tertentu secara geometris menggambarkan oleh luas daerah di bawah kurva fx antara batas bawah dan batas atas. Berikut ini adalah sifat integral tertentu. Sifat 1 ada integral A dan integral A fx dx sama dengan 0.
Sifat 2 adalah integral A dan integral B fx dx sama dengan negatif integral B integral A fx dx. Sifat ketiga adalah integral A dan integral B fx dx sama dengan integral A integral C fx dx ditambah integral C integral B fx dx dengan A kurang dari C kurang dari B. Luas sebagai suatu integral tertentu. Integral tertentu dapat digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva X, sumbu X, dan garis vertikal. Rumus luas yang dibatasi oleh kurva adalah fx dari X sama dengan A hingga X sama dengan B adalah luas integral A dan integral B fx dx. Contoh dari luas yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 sumbu X dan garis X sama dengan 2. Solusinya jadi luas sama dengan integral 0 dan integral 2 X pangkat 2 dx sama dengan X pangkat 3 per 3 per integral 0 dan integral 2 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 dikurang 0 per 3 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3 satuan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Ramadan dari SA01 kelompok ke-8. Sini saya akan melanjutkan untuk materi integral, yaitu luas di antara dua kurva. Luas di antara dua buah kurva fx dan gx dihitung dengan menggunakan rumus L integral AB fx min gx dx, di mana A dan B adalah batas bawah dan batas atas dari daerah yang ingin dicari luasnya. Untuk menghitung luas, kita harus terlebih dahulu menentukan titik potong antara kedua kurva tersebut. Di sini saya mempunyai contoh untuk soalnya. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X dan Y sama dengan X. Kita akan langsung membahas ya. Seperti yang kita tahu, di sini ada dua buah kurva dan dua buah titik potong. Kurva yang pertama itu ada seperti lonjong, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kurva yang kedua lurus, yaitu Y sama dengan X. Kita ingin mencari itu nilai dari hasil ini. Titik potongnya di sini ada 0 dan 3, atau bisa disebut AB. Langsung aja kita masukin rumus, yaitu integral AB fx min gx dx. Oh ya, sebelumnya dalam penyelesaian luas di antara dua kurva, untuk menentukan fx dan gx-nya itu harus dicari dengan syarat fx harus lebih dari gx, dengan cara mencari x di antara a b. Di sini a-nya 0, b-nya 3. Saya akan menggunakan angka 1 atau memasukkan angka 1 ke dalam dua rumus ini. Langsung aja kalau kita masukin Y sama dengan X, X-nya diganti 1 berarti Y sama dengan 1. Yang kedua Y sama dengan X kuadrat min 2X. Kalau setelah disubstitusiin dengan 1, maka hasilnya min 1.
Kan hasilnya lebih gede yang ini. Hasilnya itu sama dengan 1. Maka fx-nya itu yang y sama dengan x, gx-nya yang y sama dengan x kuadrat min 2x. Setelah itu baru kita bisa lanjut ke penyelesaian berikutnya, yaitu memasukkan batas atas dan batas bawah. B itu batas atas, A itu batas bawah. B-nya itu 3, batas bawahnya itu 0. Lanjut kita memasukkan rumus setelah menentukan fx dan min gx. Jadi seperti ini setelah dimasukkan fx min gx. Langsung aja kita hasilin x min x kuadrat min 2x, maka hasilnya 3x min x kuadrat. Setelah itu baru kita bisa integralin. Nah, untuk integral di sini rumusnya seperti yang kita tahu, konstantanya langsung masuk, pangkatnya ditambah 1. Yang 3 langsung ditulis 3 per, karena di sini x-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. X-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka 3 per 2 X per 2. Yang ini min 1 per 3, konstantanya 1 per 3, karena pangkatnya 2 plus 1 sama dengan 3. Di sini X pangkat 3 karena 2 plus 1 sama dengan 3. Setelah itu langsung kita masukin batas bawah dan batas atas ya. Setelah kita masukin batas atas dan batas bawah, kita kurangin, karena yang bagian sebelah kanan itu disubstitusiin dengan angka 0, hasilnya akan sama dengan 0. Jadi kita menghitung yang batas atas saja, karena disubstitusiin dengan angka 3. Di sini 3 pangkat 2, 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi 27 per 2. Di sini 3 pangkat 3 sama dengan 27, 27 per 3 sama dengan 9. Jadi 27 per 2 min 9 langsung kita samakan saja penyebutnya, jadinya 27 min 18 per 2, hasilnya 9 per 2. Sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.